Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan semoga pada hari ini kita semua berada dalam keadaan yang penuh sukacita. Perkenalkan, saya Nurul Afika Arsyad dengan NIM H04200001. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai multimedia pembelajaran fisika. Adapun cakupan materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian multimedia pembelajaran, kedua, sejarah multimedia, ketiga, karakteristik, fungsi, format, syarat, komponen, dan juga solusi ataupun saran bagi pengguna media. Kita masuk pada slide pertama yaitu pengertian multimedia pembelajaran. Oke, jadi menurut beberapa ahli yang telah saya rangkum bahwa multimedia menurut Agus Suheri pada tahun 2006, multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Nah, menurut MC Komik pada tahun 1996, multimedia adalah kombinasi dari tiga elemen yaitu suara, gambar, dan juga teks. Selanjutnya yaitu sejarah multimedia pembelajaran. Sebelum abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya objek, model, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman, motivasi, serta dapat mempertinggi retensi belajar. Kemudian pada tahun 1965 sampai tahun 1970, pendekatan sistem atau system approach mulai memperlihatkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan serta kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah karakteristik multimedia pembelajaran. Sebelum mengetahui karakteristik multimedia pembelajaran, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan karakteristik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Nah, kemudian untuk karakteristik multimedia pembelajaran sendiri memiliki tiga karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio ataupun visual. Yang kedua, bersifat interaktif. Bersifat interaktif maksudnya adalah multimedia pembelajaran memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon para penggunanya. Yang ketiga, bersifat mandiri. Maksud dari kata ini adalah multimedia dapat memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakannya tanpa bimbingan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah fungsi dari multimedia pembelajaran. Setelah kita membahas ketiga karakteristik dari multimedia pembelajaran, maka kita akan membahas multimedia, fungsi dari multimedia, yaitu yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya ataupun sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol atau dapat mengendalikan cara belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Yang selanjutnya, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, keputusan, dan lain-lain. Setelah membahas fungsi, selanjutnya kita akan membahas format multimedia pembelajaran. Seperti yang ada pada slide, format sajian multimedia dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, tutorial, yang kedua, latihan, yang ketiga, simulasi, keempat, percobaan ataupun eksperimen, dan yang kelima, permainan. Kemudian untuk syarat multimedia pembelajaran. Syarat multimedia pembelajaran menurut Saud pada tahun 2009 adalah yang pertama, tepat guna, kedua, berdaya guna, dan ketiga, bervariasi. Adapun komponen multimedia pembelajaran yaitu
Yang pertama, teks, kedua gambar ataupun grafik, yang ketiga audio ataupun suara, keempat video, kelima animasi, dan yang terakhir tautan interaktif. Adapun yang terakhir yang dibahas yaitu saran bagi pengguna media. Untuk saran bagi pengguna media itu ada beberapa kalangan, apalagi untuk pengguna media itu tidak terbatas, ada yang dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun juga ikut menggunakan media. Nah, pada kali ini kalangan yang dimaksud sebagai pengguna media ada 4, yaitu remaja, orang tua, tenaga pendidik, dan peneliti. Adapun saran bagi remaja harus selalu mengembangkan konsep diri yang positif agar bisa mengurangi kecenderungan melakukan agresi verbal di media sosial dengan cara menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan juga menerima keadaan dirinya dengan baik. Yang kedua, di kalangan orang tua. Nah, bagi orang tua tentunya harus selalu mengembangkan konsep diri anak melalui keterbukaan ataupun menjaga komunikasi sehingga mampu membangun konsep diri untuk tidak melakukan agresi verbal di media sosial. Yang ketiga, untuk tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang dimaksud di sini itu ada guru, dosen, dan sebagainya. Nah, bagi tenaga pendidik itu diharapkan untuk tetap bisa memahami perilaku yang dapat memicu agresi verbal dan juga mencegah murid-muridnya untuk tidak melakukan agresi verbal di media sosial. Sekian untuk kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.